Sebelum petang kaulah bersama-sama mengaji, itu yang di luar kula tidak biasa ngaji ni kan mun tak tertib sini kah. Okey. Tapi kula nyon kalau ben hormat ben sangat manabi bedah saya luar lengki perapi timin. Setelah kita rapi baru kita mulai mengaji. Jadi sekebiasaan kula lah senika dalam tiap-tiap majlis kula. Kita bersama-sama Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma مضى يا واسع الكرم sama-sama ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma maḍى ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahilladzi wasi'a kulla syai'in birahmatihi وعم كل حي بفضله ومنته وكرامه وخضعت الخلائق لكبريائه وعظمته يسبح الرعد بحمده والملائكة من غيفته أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله رنزرن أشهد أن لا bersama-sama asyhadu alla yang kompak asyhadu alla wahdahu la syarika lahu fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa khiratuhu baina khalqihi sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amin ya rabbal amin ya rabbal. Jawab saja amin walau tak mengerti karena sebenarnya aku lah tepang atua ki sampean. Tapi mun kiai ngucap amin lah amin becek sampean tak ngerti apa kita cara gula. Kecuali kiai setas. Jadi kalau kiai bilang amin amin saja. Saya sedang mendoakan ya Allah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amin. Ya Rabb, sebagaimana engkau merahmati kekasihmu Muhammad, sebagaimana engkau merahmati para sahabat yang mendampingi perjuangan Sayyiduna Muhammad, sebagaimana Muhammad menyanjung para sahabat-sahabatnya di hadapanmu, sebagaimana malaikah-malaikah mengepaskan, membentangkan sayap-sayapnya di atas orang-orang tercinta di sisimu, maka ya Rabb, pada malam ini kami mengemis ya Allah, siapapun yang duduk dalam majlis ini mentabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, maka jadikan kami bagian daripada mereka, amin ya rabbal alamin. Lah ini doa yang sedang kita panjatkan bersama-sama, yang saya muliakan dan kita muliakan bersama dak selera yang saya mulia Kiai Al-Haj Ustaz Abdul Rahman, sarjana agama, master pendidikan Islam mana bi kula tidak salah, atau master hukum Islam karena MHI kula atau MPDI tadi saya baca. Yang saya hormati Kiai Abdul Aziz, Kiai Musleh. Yang saya hormati Kiai Fakhruddin, akhina fillah, guru kita bersama Kiai Haji Alamuddin Jazuli beserta Kiai Abdul Qudus, dan hadir bersama kita guru kita bersama yang kita harapkan doanya, sambungan hatinya kepada Allah. Semoga sebagaimana saya mengenal beliau, semoga demikian pula Allah dan malaikatnya mengenal beliau. Semoga makom beliau di hadapan Allah membuat kita pun punya makom di hadapan Allah pada malam ini, amin.
tidak lain sahibul fadilah, yaitu Muallim Wahid Kiai Haji Nur Hasan, yang saya mengenal beliau tidak karena di hadapan beliau saya menyanjungnya, tapi litahadduts lin ni'mah, untuk memperbaharui agar kita mengingat nikmat Allah kepada kita bersama. Orang yang jauh daripada lambungnya, daripada lantai ketika malam, dan jauh daripada makanan ketika siang, dan kita berharap sambungan beliau dengan Allah membuat kita pun punya sambungan yang sama. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Karena betapa pentingnya sambungan dan ikatan kita dengan Allah, dan tidak akan pernah sampai tanpa ada wisal atau sambungan dari orang-orang yang punya makom dan kedudukan di hadapan Allah. Maka pada malam ini kita berhadapan dengan yakin bahwa ada Habib Ja'far Al-Haddad, ada orang-orang soleh di atas panggung ini. Pak Kades yang saya hormati beserta orang-orang soleh yang ada di atas panggung ini, yang tampak ataupun tidak, yang menyokong ini acara. Semoga Allah Subhanahu wa taala, para wali santri, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jama'anallahu fid darain. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Semoga Allah kumpulkan kita dunia akhirat bersama-sama. Amin ya rabbal. Qala azza wa jalla fi kitabihil aziz, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. وقال عز وجل أيضا ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال أيضا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, panitia penyelenggara keluarga besar Ma'had Nur Ilahi yang dimuliakan Allah, para wali santri dan anak-anak saya yang saya cinta sayangi karena Allah, aparatur pemerintah, militer, Polri maupun sipil, yang berseragam ataupun yang tidak, yang terang-terangan menampakkan diri atau yang memata-matai pada ini malam. Ya kan? Karena ada yang nampak maka dia bukan virus. Kalau dia tak nampak maka dia virus. Saudaranya corona berarti. Ayah, kita tak tahu di mana dia duduk ini malam. Semoga siapapun yang datang di ini majlis, ya Allah, dengan niat apapun, bila salah dia punya niat, semoga Allah luruskan niatnya. Amin. Bila ada yang datang punya masalah, semoga pulang Allah lepaskan masalahnya. Amin. Bila mana ada yang datang dengan kesempitan, semoga Allah lapangkan. Bila mana dalam kesulitan, semoga Allah mudahkan. Bila ada yang berhutang, semoga oleh Allah dilunaskan hutang-hutangnya. Bila ada yang berhajat pada ini malam, ya Rabb, atawajjahu ilaika wa atawassulu ilaika ya Allah, bijahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an taqdi hawaijana hawaijid dunya bil maisarah wa hawaijil akhirah bil maghfirah bi barakati hadzal majlisil mubarak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang on 18 dak saja ni kiai. Kula tak nyaman nikah di sebelah kanan kiai-kiai, sebelah kiri kiai-kiai. Saya tidak nyaman sebenarnya. Jadi saya minta izin berdiri, mungkin lebih banyak berdiri. Tidak enak banyak orang alim nikah tak nyaman. Baiklah, yang pertama Ibu begini. Allah tidak pernah melakukan sesuatu melainkan Allah membuat perhitungan yang detail atas apa yang akan terjadi itu. 70.000 tahun sebelum sesuatu terjadi di masanya, maka Allah telah merancangnya dengan teramat detail. 70.000 tahun sebelum takdir itu berlaku. Andai hari ini anak kita akan lahir, maka 70.000 tahun sebelum ia lahir, takdir itu telah Allah catatkan, telah Allah catat. Maka Allah mengabarkan, awwalu ma khalaqahu Allahu min ibadihil qalam. Satu di antara makhluk Allah yang pertama Allah ciptakan tidak lain adalah Al-Qalam. Faqalalah, lalu Allah berkata kepada qalam itu, ya qalam, uktub maqadira kulli syai', tulis setiap takdir hamba-hambaku itu. Semuanya tulis takdir-takdirnya. Takdir lahir dan takdir matinya. Takdir hidup dan takdir matinya. Kapan ia lahir, pada tanggal berapa, detik keberapa, menit keberapa, dan pada detik keberapa, hari apa, menit keberapa ia akan pulang menghadap Allah, dan itu tidak akan pernah tertukar.
Allah telah menetapkan atas ia jodohnya. Maka sejauh manapun kita mencoba mencari jodoh kita, kalau bukan itu yang ditetapkan oleh takdir Allah, maka jodoh itu akan lepas dari tangan kita. Ada kata pepatah orang-orang terdahulu, para filosof, betapapun kuat engkau mengekang tali temali jodohmu, bila sampai masa ia akan lepas, maka lepaslah ia dari tanganmu. Tetapi bila mana ia tetap jodohmu, sekalipun atokar penari ben binin eroma, sampai mati tak kira apesa. Ni kejutu. Salli ala Muhammad. Bada orang penari aja atokar ben bini na. Tak remar si atokar. Senin atokar, Selasa atokar, Rebu atokar, Kemis damai lem Jumat. Mun si buruk wisuda cek noro akhlak tak ngerti kaki. Ada ngaji nereng tuwar ya. Mi bisa damai lem Jumat make damai sekecek hun. Jumat atokar boleh lah. Sabtu atokar, Minggu atokar, lem Senin damai boleh. Ini bisa senikah lagi. Karena dalam seminggu ini suruh ngalak malam Senin, malam Kemis dan malam Jumat. Kenapa? Karena kata Rasulullah ngalak 3 kali dalam seminggu ni kencana raja. Cek petek pen malam. Jok gelok boleh muni bini gelok apa je ya. Salli ala Muhammad. Kiai, kita lanjut. Tidak ada satu pun melainkan Allah telah menetapkan takdirnya 70.000 tahun. Pada malam ini yang datang pada ini malam, Allah telah tetapkan siapa yang duduk pada ini malam. Bukan karena sempat kita datang, karena banyak orang yang punya kesempatan yang sama, tapi tidak atas izin Allah, ia tidak dapat duduk di tempat di mana kita duduk pada ini malam. Bukan karena sehat kita datang. Ada saudara kita yang jauh lebih sehat daripada kita, tapi ia tidak dapat duduk di tempat yang mulia ini, karena Allah yang maha mulia tidak mengizinkan dia duduk di majlis yang mulia pada ini malam. Pak Kiai, apakah yang datang ini karena ini orang yang tidak takut? Bukan. Banyak orang yang tidak takut di rumahnya, tapi tidak diizinkan Allah datang ke tempat ini. Ini yang datang pun banyak yang penuh harap-harap, cemas dan takut. Ada yang tojuk semeter jauh di Kanjana. Apakah itu tidak takut Kiai? Takut. Tetapi Allah memaksa ia untuk datang, karena kita punya keyakinan tidak akan bergerak tataharraka bidzarrah illa biidnillah, kecuali Allah yang menggerakkan ia. Sampai sahabat punya keyakinan, ya Rasulullah, benarkah tiap sesuatu itu perlu izin Allah? Adakah debu terbang atas izin Allah dan kehendaknya? Apakah mungkin ya Rasul, dedaunan yang kering, daun sela berna coklat luah, kalaulah yang warna hijau jatuh lepas dari tangkainya, mungkin sulit ya Rasul, maka mungkin perlu izin Allah. Kenapa? Daunnya masih erat dengan tangkainya. Tapi apakah mungkin ya Rasul, dedaunan yang warnanya sudah kuning dan coklat itu tanpa izin Allah dia tak bisa jatuh? Kata Rasulullah, ya, bahkan daun yang telah layu pun dia akan jatuh ke bumi bila ada izin dari Allah subhanahu. Bahasa sederhananya, mengapa demikian ya Rasul? Karena sesungguhnya manusia tidak mengetahui, bahkan dalam tiap lembaran daun yang jatuh ke bumi itu Allah memberikan rizki kepada makhluk Allah yang lain. Daun mon keker, maka unsur hara yang ada di bumi itu di tanah dapat makanan pada itu malam. Mon keker kol 2 malam itu di bawah sudah bakteri menunggu semua. Bila si keker daun roya, tang rezeki cek lapar engkau ya. Begitu jatuh itu daun, pesta pora itu binatang-binatang kecil, bakteri yang tak tampak oleh mata, bi daun si kereng ruah. Kita tak pernah memahami itu. Bahkan sederhananya, kalaupun kita mati bukan karena sakit. Tidak ada orang mati karena sakit. Mati karena ajal. Tidak ada orang yang mati karena dia punya musibah dalam tubuhnya. Tidak ada. Allah hanya mengatakan wa ja'altu likulli syai'in sababan. Ketika aku berikan tugas kepada Jibril, ya Jibril sampaikan wahyu, sami'tu ya Allah, siap, aku patuh ya Allah. Mikail bagi rizki, siap ya Allah. Mungkar nakir malaikat zabaniyah jaga kubur, siap ya Allah. Malik Ridwan surga neraka, siap ya Allah. Israel, kau cabut nyawa hambaku. Ups, sabar dulu ya Allah. Kenapa? Karena engkau memberikan tugas yang berat ya Rob. Aku harus memisahkan seorang ibu dari anak-anaknya.
memisahkan ayah dari putra-putri tercintanya, memisahkan seorang anak dari kedua orang tuanya, kupisahkan seorang suami dari istri tercintanya, ku buat menangis seorang istri karena ditinggal oleh suami tercintanya. Aku punya tugas yang berat ya Rob, karena harus memisahkan seorang kekasih dari kekasihnya. Tentu aku akan menjadi barang pembicaraan yang akan terus dibenci oleh makhlukmu bernama manusia, ya Allah. Apa jawab Allah? Tenanglah wahai Israel, tenang. Aku tidak akan mematikan hambaku, melainkan mereka akan kubuat sebab sampai mereka tidak lagi menyebut namamu dalam tiap kematian mereka. Padahal wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitabam muajjala. Tidak ada jiwa yang dapat mati melainkan telah tertulis kitaban muajjala. Allah telah tulis batas kapan kematian itu datang. Tapi Allah kabarkan, ku jadikan sebab sampai mereka lupa bahwa mati itu sebenarnya sudah tertulis, tapi yang mereka sebut adalah sebabnya. Kenapa kok mati? Lah toa saya sebut. Padahal banyak orang tua tak tema. Di atas panggung ini kita pada tua kita tema teh. Kiai mati tidak karena tua. Kalau mati karena tua, tak ada cucu yang lebih dulu mati daripada mbahnya. Tapi ternyata beda mbah ki odik kompoi lah banyak mati. Beda apa beda? Beda apa banyak? Banyak. Ini pertanyaan apa Kiai? Ini tanda bahwa mati tidak bergantung pada umur. Kiai, kenapa ini orang mati Kiai? Bi setruk mak ke? Setruk si salah aki. Padahal banyak orang si setruk, tolonglah miring saja, tak temat teh. Beda apa beda? Banyak. Masuk rumah sakit 2-3 kali rumah sakit. Perot ke kangen beres, perot ke kacir beres, ya kan? Tak temat teh ngaruh. Sampai ada yang 4 tahun, 5 tahun setruk tak bisa bergerak di atas tempat tidur. Tak temat teh. Justru sesehat si mati. Ini pertanda apa? Mati tidak bergantung pada asbab penyakitmu, tapi yang kita sebut penyakitnya. Arah mati bi darah tinggi sisa laki. Darah tinggi, mi darah tinggi make rang-rang atau mobil ini nah. Tapi dia rentek ya malolo. Masa dengan atau mobil ini de karena keluar malolo. Sholli ala Muhammad. Kiai, ku jadikan tiap sesuatu sebab sampai manusia lupa bahwa mati itu adalah takdirku. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pada ini malam gula ingin mengaji yang pertama karena kita berada di kondisi yang begitu rawan dan memprihatinkan. Apa yang ingin gula sampaikan? Saya merasa sedih. Too sad, kata orang baratnya, sangat sedih ketika kita melihat bahwa yang terserang penyakit batin ini bukan orang-orang awam. Kalau orang-orang awam, saya tidak begitu sedih. Kenapa Kiai? Karena orang awam ya ilmunya sekadar, yakinnya juga sekadar. Tetapi wabak yang menimpa negeri ini, sesungguhnya dampak fisiknya sebenarnya belum seberapa. Tapi dampak batinnya kita mulai mengenal mana orang yang punya tauhid, la syakka fi qalbi, tidak ada ragu dalam hatinya tentang kebesaran Allah. Dan kita mulai mengenal mana ulama yang cuma jago di atas panggung, tapi kemudian batinnya tidak terkoneksi dengan Allah dengan baik. Di sini kita mulai melihat, mulai keluar fatwa-fatwa yang berani melanggar hukum Allah, padahal dengan pertimbangan yang sama sekali tidak matang. Apa Kiai? Dalam keadaan yang tidak luar biasa. Kita ini sedang dalam keadaan yang tidak luar biasa. Keadaan kita ini biasa-biasa saja. Tetapi kita dibuat mencekam, dibuat seolah-olah maut ada di depan pintu kita. Seolah-olah corona itu menghantam siapa saja yang ada keluar rumah. Ekonomi kita rusak, sendi-sendi sosial kita rusak, adab dan akhlak kita mulai rusak, ibadah kita mulai rusak. Pada puncaknya target yang ditargetkan oleh Dajjal untuk dicapai tercapai. Apa itu Kiai? Agar menjauhkan seorang hamba dari sang kholiknya. Apa yang dihasilkan dari fatwa ini? Orang sudah mulai dikeluarkan perintah agar tidak lagi berkumpul bersama-sama hatta di rumah Allah, bahkan Jumat agar diabaikan. Padahal pertimbangan yang digunakan teramat mentah. Bahkan sampai ini malam saya berceramah, Kalimantan Barat itu baru 2 orang yang positif
terjangkit corona. Orang mati, kata Ustadz Abdul Qudus, yang mati itu hanya mati normal-normal saja. Tanpa corona pun di Ketapang ini 500 orang bisa mati sehari. Tanpa corona. Corona ini datang, sampai detik ini tak ada orang Ketapang yang mati kena corona. Ada Pak Kiai tadi malam isu-isu Pak Kiai, itu sampean cak kebayan fitnah sampean. Itu masih diuji lab dulu di Jawa sana. Ya kan belum tentu mati kena corona. Pak Kiai, kalau corona itu menyasar orang sembarangan, demi Allah para pengemis itu di jalanan sudah mati duluan. Pernah sampean berpikir dengan baik, kenapa corona tidak menyasar orang yang makan dari sampah? Pengemis itu kan makan dari sampah. Ia memegang tangan siapapun yang ia ketemu, dia makan sisa-sisa makanan, ia baju-baju bekas. Andai corona itu menyasar sembarang orang, maka orang-orang itulah yang pertama kali disasar. Siapa sih sasar make? Orang-orang melas ketika leban sampean. Ya kan? Yang tiap hari nekuk cerat tonga sape. Kalau corona itu makhluk yang tanpa kendali Allah, dia sudah datang kepada kita. Ya kan? Kita tidak steril rumah kita. Seharusnya dokter tak mati dong. Secara kajian otak, logika kita, dokter tak bisa mati. Kenapa Kiai? Dari hidupnya pakaiannya steril, makanannya steril, minumannya steril. Malah dokter-dokter yang terjangkit ini corona. Pejabat-pejabat yang di X-ray justru terjangkit corona. Sampean benar nekuk baju tasape tak bi corona? Corona itu perintah Allah. Dia tidak menyasar sembarang jalan, tidak menyasar sembarang orang. Dia datang atas perintah Allah. Ya corona, di situ ada tangkebulah, hamba aku nakal sekali. Pergi sana, gigit dikit saja. Ada dekuk mengeh. Sebenarnya itu corona, baru negur saja. Baca istighfar banyak-banyak, baca taubat banyak-banyak, minta ampun pada Allah, corona pulang. Kiai, pada ini malam saya ingin membahas hal yajuzu lil muslimin al-asqa tarkul jum'ah wal jamaah li khawfihim min at-ta'un wal awhaba. Bolehkah meninggalkan Jumat dan jamaah hanya karena takut kepada virus ta'un ataupun wabak yang sedang menimpa di sebuah negeri bagi seorang laki-laki merdeka? Ini pertanyaan yang dibahas oleh ulama. Lam yajuz, jawaban ulama, tidak boleh. Tidak boleh meninggalkan Jumat dan jamaah dengan dalih apapun. Hatta fi zamanil qitalah inda Rasulillah, sampai di zaman perang di waktu Rasulullah memimpin perang. Ini perang besar-besaran ini, berkecamuk perang. Resikonya bila mendirikan jemaah dan Jumat, maka kepala jari taruhannya akan dipancung oleh lawan-lawan kita. Turun ayat aqamta lahumus salah wal takum minkum ta'ifatum ma'ak ya Muhammad. Dirikan solat di tengah barisan perangmu itu. Hendaknya karena ini musim perang, tetaplah berjemaah, karena dengan berjemaah pertolongan Allah akan datang, nusratun minallah, pertolongan Allah akan datang kepada engkau. Amin Allahumma. Ini Rasulullah solat, cuman kaifiyahnya beda. Kalau di zaman normal semua solat menghadap ke barat, kalau dalam keadaan perang solatnya ada yang menghadap ke timur. Yang sholat menghadap ke barat, yang menghadap ke timur buat jaga-jaga. Ya kan, selesai yang menghadap ke barat sholat, yang menghadap timur atap ke barat, si atap barat atap ke timur, jaga lagi. Sebenarnya dari pesan ini kita mendapatkan pelajaran bahwa sesungguhnya menghadapi ini musibah yang besar dan menakutkan ini bukan dengan mengosongkan masjid, tetapi membuat strategi yang baik agar sekarang masjid-masjid yang punya dana lakukan sterilisasi, vaksinasi, bagaimana melakukan pembersihan ekstra kepada masjid-masjidnya. Siapkan untuk pengukur suhu tubuh di depan masjid. Ya kan, belilah itu alat, berapa itu harga. Setiap orang masuk-masuk, kalau dia sakit di atas 37 derajat, suruh dia pulang. Karena yang tidak boleh datang ke masjid adalah orang yang sakit, karena mendatangkan mafsadat bagi orang yang lain. Yang sehat tetap wajib sholat, yang sakit jangan datang. Ini solusi yang benar, bukan membuat fatwa. Setiap ada masalah umat Islam yang disasar. Kenapa ada corona? Ada tablik akbar. Ini kerja pemerintah ini. Kenapa ada virus? Itu jemaah baru pulang pengajian. Ya kan? Kenapa ada penyakit? Umat Islam itu azannya tengah malam, orang tidak bisa tidur. Setiap ada masalah, umat Islam dan syariat Allah yang disasar. Saya jadi teringat, jangan-jangan kita ini sudah ada di zaman komunis. Karena tahun 60-an beginilah kondisi negara kita.
Kita dibuat mencekam, dibuat takut, sebenarnya tidak ada masalah. Dibuat mencekam, dibuat takut, lalu mereka datang seolah-olah mereka pahlawan kesiangan yang memberikan jaminan siapapun yang ingin bergabung dengan komunis, maka kami jamin makan, minum dan kehidupannya. Bergabunglah dengan komunis. Ini kan metode-metode lama yang seharusnya ulama mengerti ketika membuat kebijakan. Ini harus menjadi analisa. Nanti seketika kita dalam keadaan panik, ekonomi kita rusak, mereka datang menawarkan, ini loh alat canggih untuk mendeteksi corona. Ini obat kami tawarkan agar kalian tidak terkena corona. Karena ekonomi kalian rusak, ayo makan, kami tanggung ekonomi kalian. Lalu kita merasa terbantu oleh kedatangan mereka, padahal sumber penyakitnya datang dari negeri mereka. Dan lucunya pada ini malam kita mendengar bersama beberapa minggu yang lalu, virus yang dari Wuhan datangnya dari Tiongkok ini, bahkan kata Xi Jinping, ini ada virus baru selain corona yang mematikan, yang datangnya dari Indonesia katanya. Sholli ala Muhammad. Lalu kata pemerintah, dari mana itu virus? Kami kira virus itu datang dari orang-orang miskin. Kuleban sampean iku bae virus. Mon kuleban sampean virus berarti tepangi cara tampe, lederem mana terima teh. Sholli ala Muhammad. Baiklah Pak Kiai, pada malam ini saya ingin masuk kepada yang kedua. Kiai, tidak boleh, maka saya sampaikan tetap wajib mendirikan Jumat. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, yakin ini orang beriman. Orang boleh melihat tisu ini dari sudut pandang politik. Mungkin mereka, antum melihat ini tisu dari depan, tidak salah. Kenapa? Memang antum duduk di depan, spesialis antum melihat sisi ini. Tidak salah buat kiai di sebelah kanan saya berkesimpulan bahwa tisu ini bentuknya segi empat kecil. Kalau antum 4 persegi panjang, tidak salah. Kata kiai sebelah cuman segi 4, itu pun tak salah. Kata yang di sebelah sana segi 4, tak salah. Kalau ada yang bisa lihat dari bawah, ini lebar, tak salah. Kalaulah orang melihat ini corona dari sudut pandang yang berbeda, saya faham. Ada orang politik atau politikus berkata bahwa ini tidak lain adalah kerjaannya Amerika, kata bagian-bagian pembela negara-negara Tiongkok, untuk merusak sistem ekonomi. Sebaliknya pada pendukung Tiongkok berkata, ini strategi perang yang dibuat oleh Tiongkok sendiri, nanti dia akan mengobatinya sendiri, dengan pertimbangan bahwa sampai ini malam negara Cina bernama Beijing berdampingan dengan Wuhan itu zero corona, zero COVID-19. Sebelahnya Wuhan ada Beijing. Beijing itu tidak sampai ini malam tidak ada yang terjangkit corona satu orang pun. Mengapa hanya fokus di Wuhan? Kata para pakar pemikir muslim dunia, Wuhan itu basis muslim. Mengapa virus itu bisa sampai ke semua negara tapi tidak buat ibu kota negara China? Sederhana saja. Ini kalau orang melihat corona dari segi politik, oke, saya faham Anda memikirkan itu. It's okay. Saya terima cara saudara berpikir. Ada orang yang melihat, oh ini perang dagang, Cina dengan pendukungnya, Amerika dengan pendukungnya blok barat dan blok timur. Kita pun terima itu, karena memang pada saat ini tak ada negara yang lebih power daripada Amerika, dan saingan terberatnya adalah Tiongkok. Dan hampir semua daerah negara telah masuk produk made in China. Kalaulah ini konsep dagang dipandang oleh teori ekonomi atau ekonom, is okay, cool, terima. Ini cara ekonom memandang corona. Lalu tidak bolehkah kita, orang-orang komunis berkata, oh cara untuk mengobati corona ini caranya. Oh, orang medis berkata, cuci tangan, kumur-kumur, banyak makan vitamin C, jangan kurang tidur, istirahat, jangan duduk berdekatan jarak 1 meter dan sebagainya. It's okay, saya terima. Cara Anda memandang bermacam-macam, oke. Tapi tidakkah ulama, wahai saudaraku, punya cara pandang yang berbeda? Mengapa Anda biarkan pengetahuan saudara tunduk di bawah pengetahuan komunis? Mengapa Anda menganggap bahwa pengetahuan agama yang telah dibekali guru-guru kita, keyakinan tentang Allah, lebih rendah daripada pengetahuan orang tentang politik? Mengapa kita tidak memuliakan ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada kita, berupa keyakinan dan pemahaman agama bahwa tidak ada bala yang datang melainkan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ini musibah datang dalam pandangan agama. Yuk kita lihat bersama-sama bagaimana agama melihat ini persoalan. Kalau orang dari politik silahkan, medis silahkan, dari segi agama mereka silahkan.
Dari segi ekonomi silakan. Sekarang kita melihat corona dari segi agama. Apa kata Allah? Walillahi yasjudu man fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di muka bumi ini tunduk kepada kehendak Allah subhanahu. Setajana ton setantan lek coran tiang Jawi, setantan tunduk kagam Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya nunduk. Kata orang Ketapang, semuanya nama nunduk dengan Allah Ada yang lawan Allah Semuanya nunduk. Allah bilang B C innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mengapa saudara mulai tidak yakin terhadap Quran yang tiap hari saudara baca? Mi sampai atoro aku orang politik. Mengapa ikut dengan para ekonom? Mengapa ikut dengan para medis saja? Mengapa Quran yang setiap hari kita baca Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kull ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi, maha suci Allah yang biyadih di tangannya malakutu kulli syai', semua kerajaan tunduk di tangan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mengapa tak yakin dengan itu? Sholli ala Muhammad. Okay. Yang kedua, musibah ini datang, apa kata agama melihatnya? Allah sedang menguji kita. Lanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju'. Aku uji kau dengan rasa takut. Kula tidak mampu membayangkan kalau ibu tinggalnya di Suriah, tinggalnya di Al-Aqsa Palestina bersama bapak, tinggalnya di Uighur, tinggalnya di Rohingya Myanmar, tinggalnya di negara-negara berkecamuk perang, Houthi di Yaman. Kira-kira mun sampian pas nang Palestina, apa aja nggak sampian? Kalau ini corona kan masih belum nampak Kelihat tak coronanya Mana kelihatan? Tidak kelihatan. Bagaimana saudara kalau hidup di Palestina? Itu masjid, kita berjalan sepanjang jalan ini tentara berseragam lengkap dengan senjata api modern tercanggih di tangannya. Datang ke masjid diberondong, mati. Beda orang kinjil ini yang mau sembahyang. Tak akan. Kalau ibu tinggal, bagaimana Uighur dibantai, bagaimana Rohingya dibantai, bagaimana muslim dunia dibantai ketika pakai kerudung, pakai pakaian muslimah, ibu tak akan berbaju di sana. Kenapa Kiai? Karena kita punya ketakutan kepada Allah sangat sedikit. Tapi saudara kita di sana punya ketakutan kepada Allah sampai anak-anak kecil Palestina tidak punya takut dengan tentara Zionis Israel. Maka saya bayangkan kalau sampai kita negara Israel Palestina, kita tak akan apa jeng. Hari bi corona tak pateng pe itorok pemerintah bi sampean. Sholli ala Muhammad. Pak itorok bi sampean pemerintah gila sampean. Cak torok bi sampean. Kalau salah menyalahi hukum Allah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jangan patuhi. Insya. Tapi Kiai, ini fatwanya ulama Kiai. Ulama yang mana? Kata Al-Ghazali, iyyakum bil ulama isu'. Hati-hati engkau. Sebelum kiamat itu terjadi, kelak Allah akan kirim ulama-ulama su' yang batin mereka lebih cinta dunia, lebih cinta harta, lebih cinta pangkat, lebih takut kehilangan jabatan mereka, popularitas mereka daripada kehilangan agama dan keyakinan mereka. Itu akan datang di akhir zaman kelak. Na'udzubillahi min zalik. Maka kata Al-Ghazali, alaikum bimujalasatil ulama. Boleh kau duduk dengan orang-orang pintar itu boleh, biar ilmumu banyak. Tetapi istima' kalamil hukama. Kalau kau dengar fatwa ulama yang hukama, mereka yang takut kepada Allah subhanahu. Sholli ala sayyidina Muhammad. Kiai, baiklah kita sampai tak usah bahas corona sepanjang malam lesuh. Gula bahasa corona tak remare.
Nah, baiklah kita pindah satu bab lagi. Kiai, kalau demikian apa? Ini musibah Allah datangkan, minal khauf wal ju'. Sebentar lagi ekonomi rusak, kita akan susah mencari makan. Oh, coba tengok itu. Jakarta macam kota mati. Ya, istri saya di Jakarta ini WA, saya nangis barusan tadi di mobil. Di Jakarta seperti kota mati. Ya karena saya tinggal di Jakarta. Seperti kota mati. Malam-malam tukang Gojek, tukang Grab, ojek online itu diam di tepi-tepi jalan, tidak ada yang mengorder makanan. Mereka sehari-hari beroperasi tapi tidak ada yang berani keluar rumah. Diberikan beras sekilo-sekilo, mereka menangis, terima kasih. Ini Jakarta. Kalau sampean kondisinya sama dengan Jakarta, ada sampean kelaparan. Na'udzubillahimin. Nah, Allah uji itu dengan ju'. Wa naqsim minal amwal wal anfus. Kalau sudah ekonominya rusak, maka dagangan tak apa. Pecel baju je. Tene sergana. Pecel tak baju. Ya mulai baju ya mulai ke rumah aja cek lagi nih daripada tukang pecel gitu. Pecel tak apa. Beken tak apa. Cintul tak apa. Bahkan sekarang ben peraben tak apa. Tenis. Malam ini polisi ada datang ini, ngintai-ngintai ini. Apa ceramah Pak Kiai ini malam? Polisi akan nangkap kalau ada orang kawin pada malam corona ini. Kecuali kalau mau aman, datang ke Alamuddin sampean. Datang ke Kiai Kudus, jadi nanti kawinnya aman, tidak ada yang nangkap sampean insyaallah. Karena apa? Ini negeri sudah lucu. Orang mau kawin nunggu habis corona. Iya, kalau corona tahan 2-3 bulan, seminggu lagi hilang. Mun sampai setahun tak hilang corona. Orang kabin ria bahaya mun sampai tak etoro lagi. Iya, laki-laki itu ujian afatur rajul, itu laki-laki paling berat fitnahnya itu perempuan. Perempuan paling berat fitnahnya laki-laki. Maka kata ulama, lebih bagus kau berjalan di depanmu ada macan. Macan lapar ada di depanmu, kau berjalan di belakangnya tak apa-apa. Akan ayo jalan senikah macan. Sampai norok bunte ibu dia tak ada apa. Walaupun macannya garang dan lapar, kalau noleh ke belakang paling sampean dimakannya. Mati beres. Tapi kalau berjalan di belakang perempuan, sampean melo tak ron-karon. Entara ke ada, tapi sayang nih dilewatkan. Tapi mau diam belakang terus tak tahan macam ini. Maka ujian terbesar orang, maka saya nggak aparat, saya minta kalau ada ini aparat datang, tolong jangan dilarang kalau orang mau menikah. Kasihan Pak, Bapak kan udah kawin. Ada dia sembunyi-sembunyi di sini, ada datang dia. Saya ceramah ini tidak akan luput dari pengawasan, pasti itu. Ya, tolong dipermudah, jangan dipersulit. Kasihan, karena orang mula cek terona amanten, pun kena pau pada bendering bini muan. Sholli ala Muhammad. Kiai. Karena Allah uji ekonomi kita rusak, maka Allah uji pula kekurangan banyak kematian. Ini ujian Allah untuk apa Kiai? Dalam perspektif agama, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sedang ingin melihat siapa di antara engkau yang paling bagus setelah diuji. Amin Allahumma. Diuji itu buat naikal. Semakin berat dia punya ujian, berarti semakin tinggi tingkat yang dijanjikan. Insya. Ini tadi ada berapa faslah, berapa marhalah, berapa kelas yang diuji, ya kan? Maka kalau dia ringan, itu kelasnya ringan, Kiai. Kelasnya sedang-sedang, itu kelas yang dijanjikan hadiahnya. Tapi tadi saya dengar ada kelas yang paling berat, sampai Ustadz Kudus dan Kiai Alamuddin, kiai-kiai di atas rumah akhle kapi, yaitu gelar yang paling tinggi dijanjikan, bintang di atas bintang. Aduh, caiyan. Nemu di Magi Abdurrahman istilahnya. Itu setelah bintang di atas bintang, oh mari lagi. Coba Kiai Kudus, udah ke, siap-siap acara mari, lo berat. Makanya lo berat, langit di atas langit. Iku aduh pada boleh. Bigula lo berat, jangan-jangan beda pau di atas pau lo berat. Sholli ala Muhammad. Kita lanjut Kiai. Ujian Allah datang, seyogyanya membuat kita ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah subhanahu subhanahu. Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas
liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Allah, aku tampakkan kerusakan di muka bumi itu sebenarnya karena ulah tanganmu. Banjir karena kau illegal logging. Virus HIV datang karena kau membiasakan bebasnya zina. Datangnya penyakit-penyakit virus mematikan, hidupmu tidak bersih. Mengapa engkau sering kena kolesterol, makan suka tengah malam? Kenapa banyak orang mati mendadak mage? Karena tabung lempo. Lah kata Nabi kan begitu tanda kiamat itu ya zaharu fi isiman. Kelak sebelum kiamat itu akan ada generasi, yaitu generasi yang perutnya besar-besar kata Nabi. Kalau generasi itu perutnya besar-besar, ampo tak abid umur. Kenapa? Karena mun mate orang lempore cacing kenyang ke film tanah. Bi cacing itu meluluh. Cebatlah mati yang nyanam. Yang mana kata malaikat? Yang gendutnya nama. Ngapa yang gendutnya nama yang kodo yang gendutnya banyak lemak kata cacing. Maka orang lempore ampo tuli mate. Tekuk tabung masing-masing. Mun si atas ria lanceng ria umur. Boleh sebelah gula dikira tak lari aneh. Entar menikah wali nikah sampean. Ada situng mata dirinya mau tetinyain wali sampean. Tetinyain wali. Mun ka kula make tak ande sampean tak apa. Cek kula pada tak ada lagi ya. Shalli ala Muhammad. Kiai kita lanjut. Kalaulah ini musibah datang kata Allah karena ulah tanganmu, maka solusinya la'allahum yarji'un. Kau tahu kau salah. Bukan lari kalau kau salah. Kembali. Sudah tahu lopot, cekbu. Sudah tahu kita salah. Polisi benci kalau ada orang salah lari. Tapi kalau salah dia menyerahkan diri, akan dapat keringat. Ini saatnya kita menyerah pada Allah. Ya Allah, menyerah aku dah, nyerah, ampunlah. Kalau dengan polisi kan begini, kok dengan Allah kita angkat tangan, ya Allah, seborah, nyerah aku dah, nyerah, tidak mampu aku dah. Ini saat ketika musibah datang, tank tidak berfungsi. Saat kau datangkan Wuhan, virus yang kecil, senjata api tak berdaya. Pesawat tempur tidak berguna, senjata kimia tidak berguna. Ya Rob, betapa besarnya engkau ya Allah. Tak perlu engkau menghancurkan muka bumi ini dengan malaikat-malaikatmu. Tak perlu puting beliung, badai, tsunami. Tak perlu gempa yang besar ya Allah. Hanya kau kirimkan corona yang 150 nano. Mata pun tak dapat melihatnya. Teleskop, mikroskop pun memandangnya. Belum tentu kelihatan itu virusnya sebesar apa. Tetapi ia membuat gempar alam semesta. Ya Rob, Allahu Akbar. Betapa maha besarnya engkau ya Allah untuk menghancurkan 5 miliar manusia. Hanya kau kirim binatang yang paling kecil. Maha besar engkau ya Allah. Tolonglah panggil lagi corona. Jangan kacau pingkinjil pesisir ni ya Allah. Minta begitu. Kalau salah sepora ke pangeran. Tidak kesian ke kau ya Allah dengan kami Kami dah buka pecalam pagi-pagi sampai sore mana ada orang mana teh ada teh tak ada teh ni dikit panrip maghrib itu sampai lah nangis ke Allah. Ya Allah, tak ni serajunan ketan gula ya Allah, tengah lah ya Allah, lontong letak baju sekali. Ngomong begitu dengan Allah itu, buka toples kacang celing lah ya Allah, tengah lah tak ni serajunan ke gula, celing letak baju sekali kacang dia. Ngebala ke Allah itu ngomong, ya kan? Ya Rob, tengalilah es batu melelemak gelak cair tak ada segenom. Laki beri beri es tak balik kuat segelas. Mun nginum banyak lepas kayak tabuk lah gua. Curhat dengan Allah itu sudah tahu salah mendekat. Apa yang disebut curhat mendekat itu kata ulama hadhil musibah tidak ada lain sababah al-haqiqi huwa dzunub wal ma'asi, karena banyaknya dosa dan kemaksiatan. Maka apa solusinya? Faksiru minal istighfar, perbanyak astaghfirullah rabbal baraya
أستغفر من الخطايا أستغفر رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Bawa batin kita hadir ketika kita membaca ini kalimat. Jak kun incolok, rasakan nikmatnya. Astaghfirullah, duh Gusti, kula nyoon sepura da ajunan nyap cap aing mata. Duh Gusti, nyoon sepura da ajunan. Pola mak salah kula ke laki banyak lu ya Rob. Pola kula banyak salah ke bini ya Allah. Pola kula banyak lah ke ajunan ya Allah. Pola banyak barang haram masih macam tabu ya Allah. Pola kula salah adidik anak tinggi ya Allah. Pola kula atakang ampukan ngakali orang ya Allah. Biasanya pecel ni kamu bos melay beri banyak, mun reng melarat beri sekoni ya Allah ampukan ngakali. Ini membuat kita introspeksi diri. Mun tak tahu astagfirullah artena ngucap bencak metur boy. Pora Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sepura ya Allah, ya Allah ka, ya Allah ka, ya Allah, pora Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pakuni pagiri pangapura, Allah pasti berikan pengampunan kepada kita, walaupun sampean manggilnya ya Allah tak rapa. Mun maturkan ya Allah, pora Allah, mun tak ano, mun tak pora Allah ya Allah je lah. Salli ala Muhammad. Okay. Ar-ruju' bil istighfar wat taubah. Bacalah itu sayyidul istighfar. Allahumma, tengah malam, Allah anta rabbi ya Rabb, engkau Tuhan sengkau, ajunan pangeran kebul ya Allah. Ilahi astaghfiruka Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada engkau dari takdirku yang buruk ya Allah. Min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku bertaubat atas nikmatmu yang terlalu banyak yang telah aku kufuri ya Allah. Wa abu'u bi dzambi, aku bertaubat dari dosa-dosaku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta, tak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali engkau. Duh Gusti, nyap cap aing mata tengah malam. Kalau sudah macam itu, corona malu kesampian, todus kesampian. Jangan corona, oh bagus orang ria, salah kok masuk ke badan ria, keluar kah? Pada batuk segala, keluar corona. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, wad doa. Kata ulama, perbanyak berdoa, banyak minta pada Allah. Lalu yang ketiga, keempat kata ulama, wat tilawah was shalah, perbanyak membaca Al-Quran. Karena orang beriman dalam perspektif agama, nunazzilu minal Quran ma huwa shifaun wa rahmatun lil mu'minin. Amin Allahumma. Nah, Quran rupa toron bi sengkok jong tabuna Allah. Aku turunkan Quran itu untuk jadi obat dan rahmat bagi engkau, hei orang yang beriman. Kenapa kita tak percaya dengan firman Allah ini? Mengapa semata-mata percaya medis? Bukankah dari dulu kita berobat dengan Quran? Atampe sareng Al-Qur'an. Coba ingat, berapa lama sih dokter itu ada di dunia ini? Dokter dengan gelar medis dokter itu baru ada di abad ke-18. Baru ada orang gelar dokter. Dulu Ibnu Sina tidak digelar dokter. Ibnu Rushd, bapak kedokteran yang disebut dengan Avicero, tidak disebut dengan dokter. Ibnu Sina yang disebut dengan siapa namanya? Avicenna, tidak disebut dokter. Tetapi di abad ke-18 mulai ada gelar akademik. Dokter diminta, menteri tak ada, bidan tak ada. Udah kita berobat dulu pakai guru ngaji. Orang kayak kiki, cong, embu kayak kiki nak, entar ke kiai ni, ngebaki yang putih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jangan kiai. Apa cong? Embu sakit. Tak apa aja sakit, jambung kaki benitang embu. Ano ke? Nyon tua ki ke? Tua apa? Kayak apa? Kayak kiki. Ayo udah, nak aing. Nyam 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 kiai nyam 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 nyam. Tuh iku.
Telo kali coba. Suruh enom gambung deki. Macam selabat ya telo kali ya. Oke kan. Mudah boleh lah. Ya enom lah. Nyaman cung kiki mama. Percaya enggak sampean? Zaman dulu kan begitu kan? Enggak ada dokter zaman dulu. Padahal kiai ini baru nampai kayak gigi nembung sambung dua. Kayak kiai ini kayak gigi ya. Iya. Tapi itu ayat Quran. Orang mau lahiran, mau hamil, mau beranak, bingung. Belum dulu kan tak ada itu obat perangsang biar cepat rembi. Kalau sekarang kan disuntik, ntar lagi dirasa jam 9 nanti keluar. Zaman dulu tak ada itu. Tak ada obat untuk merangsang orang supaya cepat keluar anaknya, tak ada. Macam mana caranya? Datang ke guru ngaji. Assalamualaikum mbak, tuan, guru ngaji. Apa jong? Mbak, istri saya tuh hamil. Ya hamil aja kelakon nabi kakek. Engki ba sampai gelak lagi nah. Ada apa kakek? Mbak, cek sakit yang bini dari malam tak mau keluar anak tuh. Gempang jika kakek kau nak tahu kakak bayi mau keluar tak tahu nak anak aing. Nyam 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 Fatihah. Dah udahlah coba itu lo kali. Hari ya kakek enak maki ke bini ni ya, deki osar usap ke perutnya. Engkau bahasa kelangkung lagi sium tanang. Pak kali, mari buka pesen 2,000 si Salim. Arwah ampun ngebaiki ayat tak ikhlas satu waki tak ingat arwah. Udah pulang ini orang sampai di rumah, bener diminumkan sebentar, usap ke perutnya. Akhirnya aing dari kiai, ini maki, keluar nak anak. Apa tidak yakin? Profesor Jepang itu namanya Masaru Emoto. Ngecit sungguh kali ngakali gula ceramah sampai tak kali ngakali. Namanya Profesor Masaru Emoto. Satunya namanya Profesor Kazuya Ishibashi. Mun dari nyaman tak kira matur. Bener nyaman matur Emoto tak ada. Mun pungkel banyak matur. Ya ini profesor berdua ngaji, duduk. Ini air dibuat sampel. Air disimpan banyak-banyak, dikasih zat ini, zat itu, semuanya. Sekarang ambil satu botol air, bacakan satu ayat saja dari surat dalam Al-Quran. Maka ketika ditiupkan, air itu berubah menjadi obat dengan kualitas zam-zam air terbaik yang ada di muka bumi. Bayangkan, ini bukan orang muslim yang meneliti. Profesor Emoto ini seorang ateis, tidak percaya Tuhan. Tapi ia mengatakan benar Quran itu mukjizat dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau orang Islam memuji Muslim biasa, ya kan? Ada orang non Muslim Katolik puji Injil, wajar. Memang dia fanatik agamanya, ya kan? Ada orang Hindu Buddha memuja Weda dan Tripitaka, seharusnya. Memang begitulah kita beragama. Seorang Muslim menyanjung Quran, menyanjung nabinya, itu Muslim yang taat, jangan dibilang radikal. Lucu kan? Ada orang Islam menyanjung Nabi Muhammad radikal, ikut gaya Nabi Muhammad radikal, mengamalkan Qurannya radikal. Sementara orang lain ikut agamanya dianggapnya baik. Ini negara sudah gila. Mengapa Islam terus yang menjadi target? Kula miris. Dan celakanya yang paling kula kesalkan adalah mengapa ada ulama yang bisa berafiliasi ikut menyokong merusak agamanya sendiri. Na'udzubillahimin. Allah, kalau orang awam kan cuma sami'na wa ata'na engki kiai, ya kiai dalam kiai, kiai siap, iya pak kiai ikutan, tidak berani ngelawan orang awam. Yang merusak ini negeri orang-orang berilmu. Na'udzubillahimin. Aku keluar. Ijeling aduh lucu anak-anak. Itimang. Tahun ada keluar boleh situ. Ini saya nggak musim corona nih kah. Sampian disuruh isolasi 14 hari suruh jangan keluar. Tapi saya mengambil hikmah. Tadi ngobrol dengan Kiai Alamuddin. Jangan-jangan Allah punya rencana bulan Maulid tahun ini banyak orang lahir serempak itu. Kula mengira itu nanti. Allah pengen umat Muhammad tuh banyak jadi suruh banyak keluar Roma. Ya kan? Are kan bulan apa ini? Bulan Recep.
Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Akhir bulan Rasul. Oek kapi pokok sekinjil pesisir. Cek tak ada laku lain. Biasanya kerja ban sape, kerja ban kanca di lapangan, isar pasar. Sekarang kan tak berani keluar. Atau oleh lempangking bini. Seling anak dah bangkat ke pontu kapi. Ada kerja lain lah. Rip maghrib lampu, apa pateh lampu. Kercek aku lamare. Aku keluar situ. Pak Kiai sholli ala Muhammad. Ar-ruju' ilallah, perbanyak kembali kepada Allah dengan bertaubat, beristighfar, menjaga berjemaah, menjaga solat, membaca Al-Quran, maka datang ridha Allah. Kalau Allah ridha, Allah tidak akan menyakiti orang yang ia ridhoi. Dan umat Muhammad mendapat jaminan dari Allah bila ia terus berada dalam sunnah Allah. Wallahi yadfi hisnillah wa man dakhala hisni kana fi amanillah. Kata Allah, itu bentengku. Kalau kau termasuk dalam bentengku, kata Allah, tak ada makhlukku yang dapat mengganggumu. Maka solusi bagi orang yang berislam melihat ini tisu bernama corona, bingkai penyakit ini, tidak lain yang ia lihat ialah la haula wala quwata illa billahil. Maka sekarang kuatkan iman kita, kuatkan keyakinan kita bahwa datangnya ini penyakit dari Allah. Dia pun sebentar lagi pulang kepada Allah. Amin Allahumma. Nah, kita pindah sekarang, Pak Kiai. Ini malam haflatul imtihan. Tidak lama kena pesan Kiai Alamuddin Jabir Abid magai gua. Ledeku yang ceng boleh be orang. Kiai Alamuddin gitu. Tahu be Ustaz Abdul Rahman tahu gigi gua dah sekecil gitu. Kiai, kita lanjut. Ibu, teti ulama ni repot. Teti ulama ni repot. Malam tidak tidur. Siang dia berjaga bagaimana membuat anak-anak didiknya agar menjadi orang-orang besar. Sementara orang tuanya tidak pernah mau tahu apa yang dilakukan ulama, dia hanya mau tahu apa hasilnya nanti. Ya kan? Kiai tidak pernah dapat murid pintar, yang dapat pasti murid bodoh terus. Masuk ini anak kelas 1 SMP, begitu pintar ita kalak bi embuk ban bawang. Masuk polisi bukeng. Alik ngeter boleh. Penter boleh si bukeng ruah, ikalak boleh. Pemasok boleh anak si kebai musim corona ruah, pemasok boleh. Iya kan? Itu kiai ketemu bocah ndak udah-udahnya, akhlaknya rusak terus. Karena setiap yang baik dibawa pulang. Bagaimana beratnya seorang kiai itu bertugas, masya Allah. Ini tugas kiai ini. Sampean, tugas kita tidak seberat itu. Kita enak mencari rizki, kita enak mencari nafkah. Tetapi alangkah sedihnya, kata Rasulullah, bila engkau tidak memiliki kepedulian terhadap agamamu. Laisa minna man lam yahtam bi amril mu'min. Kalau engkau tidak punya peduli terhadap pendidikan ini, bukan tang umat tabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana Kiai? Sampean kan anakku menggi pagi. Kun aliman au muta'alliman tattiyabana. Jadilah engkau itu orang yang alim kalau bisa. Amin Allahumma. Kalau dapat itu orang alim. Ini pilihan pertama. Kenapa? Orang alim itu di hadapan Allah kurama, mereka mulia. Lalu Allah bilang dalam Al-Quran bahwa orang-orang alim itu punya makom, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Bentuk jamak dari alim itu ulama. Ini keistimewaannya. Nabi menyanjungnya, akrimuhum, muliakan mereka, kata Nabi. Kenapa? Man safahahum faka'annama safahani. Kalau kau jabat tangan mereka, seolah kau menjabat tanganku, kata Nabi. Wa man jalasa ma'ahum ajlastu ma'i fil jannah. Kalau kau pernah duduk dengan mereka, kelak kau kududukkan di akhirat bersama mereka. Amin. Kalau engkau pernah duduk bersama mereka, kau pernah ada di hati mereka, mengapa kita duduk pada ini malam bersama mereka? Kata Rasulullah, kelak di akhirat dia akan mencari para kekasihnya yang pernah menyokong dakwahnya. Amin Allahumma. Ini pondok kiai dibangun, tidak mampu berjalan sendiri, tapi kita bukan orang alim. Maka jadilah yang kedua, muta'alliman, orang yang mendukung dakwahnya para kiai. Amin Allahumma. Nah, bagaimana caranya kiai? Teti santre. Kami lah tahu mak ke?
Lah tua kami macam mana kami nak belajar lagi berarti pilihan yang ketiga. Au sami'an, walaupun setahun sekali datanglah menjadi pendengar nasihat-nasihat kiai. Amin Allahumma. Kalau tak sempat kiai, jauh kami kiai. Kadang pas acara kami sakit. Au muhibban, jadilah pecinta para ulama. Amin Allahumma. Jangan gurunya igung-gerunggungi budi. Jangan digunjing di belakang. Tak can kiai itu, ngapa? Tak ikhlas. Ngapa? Masa tiap bulan dia minta gaji budak sekolah tu 100.000 sebulan. Mahal pondok dia tu. Mahal pondok sebelah aja mana cuma 50.000 sebulan Kalau pondok yang sian apa sian ya sini ya. Sian yang sian 150 Tak mau aku mondok anak aku situ katanya kan. Jangan kiai kau buat begitu. Masya Allah. Coba lihat muka-muka kiai ruang melas semua. Celing muka aku tak melas lah. Tetapi kiai melas bu, melas pak. Saya sampaikan ibu jangan membayangkan punya suami kiai itu janganlah. Tak ketemu dengan bini itu berbulan-bulan. Tak ketemu dengan istri. Saya ini udah berapa bulan, sebulan lebih. Ni kiai bilang, ya, lah sebulan lebih sampai tak ketemu ke bini. Pening kepala benar. Are mun ngamuk-ngamuk ongku berbulan ni ke. Jadi jangan membayangkan punya suami. Mungkin Kiai Alamuddin jadi suami istri Al-Kiai Alamuddin, jangan bayangkan sampean. Ndak ketemu laki. Pening. Entah nungku. Kayak laki cak bayang ke nyaman ti Kiai. Mungkin kudus. Sing ngurus umat tidak mau yang menjadi Kiai tak susah. Mun sampai dah 2 bulan ndak ketemu istri itu. Allahu Akbar. Pelengan cetak atas bebe pelengan ke. Ini mek gelek cak cuba ang suara. Kiai, kalau demikian kondisinya au muta'alliman au sami'an au muhibban, yang terakhir jadilah pecinta. Pecinta itu apa Kiai? Apapun kebutuhannya. Kalaupun tak mampu mensupportnya, maka bilang, ceritalah tentang kebaikannya. Insya aibnya tutup bersama. Amin Allahumma. Nah, jangan sampai keluar anak-anak kita bercerita tentang kekurangan pondok pesantrennya. Takutnya turfa'u anhal barokah. Allah ambil keberkahan ilmunya. Memang tadi bintang di atas bintang, langit di atas langit, dia punya gelar ini malam. Tapi karena durhaka kepada gurunya, takut ilmu yang banyak tidak berjalan dengan iman, di Allah ambil keberkahan ilmunya. Ilmunya banyak, tapi tidak ada orang yang tertarik dengan nasihat-nasihatnya. Na'udzubillahi min. Nah, maka tengah wali santri kepada anak-anaknya. Salli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai kita di penghujung pengajian ini. Apa yang perlu kami lakukan Kiai? Bila demikian, pada ini malam peringatannya imtihan, karena mijana berdaya ada, kula tak bisa maju ngada. Mun beda panitia pengaliaki meja ni kak. Le kula bisa gerak. Mun kak saya tak nyaman ke Fahrudin. Mun ngalih gagangan tak nyaman ke Kiai Nur Hasan. Pengalih penyingke meja, pengaduk tu. Pengalih dulu. Amit ke kian kaki cik ban tromper kaki kian wali di sebelah ni ya. Kening belut kaki ni. Yuk. Ya udah sip situ. Ya sip. Ini nyaman ini. Kiai, kami mesti bagaimana? Ini malam kita telah dikumpulkan Allah. Tabuna Rasulullah, tidak ada satu tempat pun pada ini malam di kota Ketapang yang lebih Allah cintai daripada cintanya Allah kepada tempat ini. Amin. Tidak ada satu tempat pun yang membuat Allah tertarik untuk memandangnya, melainkan Allah tertarik kepada tempat di pantai ini di mana kita duduk pada malam ini. Amin Allahumma. Tidak ada orang yang duduk di tempat ini melainkan kata Allah, malaikati, malaikat-malaikat Allah membentangkan ajnihatiha, sayap-sayapnya, lalu Allah memandangnya dengan penuh kasih dan sayang kepada mereka. Amin. Tidak ada satupun orang yang hadir pada malam ini kata Allah, melainkan dia datang dengan dosanya dan pulang gugur dosa-dosanya, anak yang baru lahir daripada rahim ibunya. Amin. Tidak ada satupun yang duduk di ini majlis kata Rasulullah, melainkan ghasyat anhum rahmah, nazalat alaihimus sakinah, wa dzakarallahu fi man indah. Yang duduk di sana di masjid, suatu aja ni parkiran sampai yang di sana, janjinya Rasulullah dikabarkan, tidaklah engkau duduk dalam satu tempat yang agung pada ini malam. Engkau membaca ayat-ayat zat Allah yang maha agung. Engkau mengingat perjalanan Nabi yang maha agung.
Kau baca pula di tempat yang agung di dekat masjid Allah dan di pesantren. Kau berkumpul dengan orang-orang yang agung, melainkan yang pertama, ghasyat anhumur rahmah. Amina ya rabbal. Amina ya rabbal. Kata Allah, aku jamin kau kupandang dengan kasih sayangku. Semuanya Allah pandang kalaban plus dengan rasa kasihan atau iba. Yang datang ini memang beragam Pak Kiai. Ada yang datang tadi niatnya tidak lurus. Ada yang datang tadi mangkat dari maghrib adzan tenik bini, mangkat adzan isya la terlanjur batal wudu. Kita apa yang isya? Bada apa bada? Oh banyak. Aja tenten dari maghrib mau nik bini. Maghrib ya lamun tak asar gelak lah marah tenten ya. Cuman karena terus ngaji ya. Jadi maghrib banyak yang tak apa aja yang ngaji isya apa aja. Mi besi bangki maki. Mun muran orang tak apa aja dia muana celeng. Yang datang ini kayak laki macam-macam tabiatnya. Tidak semuanya soleh ini yang datang. Ada yang datangnya orang yang soleh. Ada yang duhurnya dekik gol 2. Berdesa yang duhur ampu pulung ben asar sekalian. Bo sarip asar ben maghrib badegia. Badegia isya nanti udah nonton bola baru pejang isya 10 dekik gol setengah belu. Ada ini yang datang ini. Macam-macam ini. Ya kan? Ada yang ampu galeng-gale orang. Macam-macam tabiatnya. Tetapi ini malam kata Allah ghasyat anhumur rahmah. Aku tak pandang mereka yang macam itu. Tak pentinglah kata Allah. Yang ku pandang orang-orang soleh yang ada di tempat itu. Amin. Tak penting itu ada yang macam itu tabiatnya. Yang ku pandang orang-orang baik itu. Karena aku lebih senang mencintai mereka daripada murka kepada mereka. Ya Allah. Sekalipun mereka salah, aku lebih senang memaafkannya. Ini sekalipun yang berkumpul orang macam-macam tabiatnya atau karakternya, tapi yang ku pandang yang hatinya terus bersambung denganku. Berkiai Allah, Allah, Allah. Tak remare. Sampean mun ngacil tak ngeraja Allah sampean. Ki mun kiai Allah. Make nang Allah, 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 Allah. Mun sampean mule. Kata Allah, aku pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Kalau Allah sudah sayang, nah Allah bilang, qul Allah awid'ur rahman. Kalau kau mau memanggilku, panggillah aku Allah, Allah, Allah. Kalau tidak, awid'ur rahman, panggil aku dengan sebutan Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Saking senangnya Allah pada dua nama ini, Allah abadikan dalam Quran. Setiap membaca Quran kita disuruh membaca basmalah, Bismillahirrahman. Mau makan baca, mau minum baca, mendatangi istri baca, mau mandi baca, mau tidur baca, semua bismillah. Kenapa? Karena Allah bilang, aku senang ketika kau sebut aku Allah, 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 Ya Rahman, Ya Rahman. Mulai sekarang dibiasakan aktivitas kita ada Allah di dalamnya. Jangan suka kalau terkejut, jangan suka akai. Belajar mulai sekarang kalau terkejut, Allah, ya Allah. Jadi kalau mau nengok apa, ada ndak orang sini ngomong akai, ada ndak? Banyak. Allahu Akbar, yang tabiat sampeyan robana. Kalau tak ada cerita, ada bocoran nih kan. Kiai, ghasyat anhumur rahmah. Nah apa contohnya Kiai? Allah kalau sudah sayang, Allah tak penting bagaimana yang datang itu. Sampean kalau sudah sayang dengan istri, berapapun banyak dia punya salah, sampeanlah sayang boy. Padahal baru atokar gelak-gelaku. Kaki ka anu sampai maghrib. Pas nyeling berisak tedung ka ada. Pane celing muana. Teni sertang bini ya. Tedung anga-anga colong. Salah ajaileun boleh. Padahal baru atokar gelak. Dia baru aja ngomel lakinya, tapi karena bapak sayang, biar dia punya salah, udah tidur, lupa udah salahnya tadi kala itu. Besok ribut lagi, tidur lupa lagi. Itu sayang. Begitu juga ibu. Laki kita ini banyak salahnya.
Salah macam-macam cek larang lakinya. Ampo main HP itu rasa Roma. Ampo tak ngetek di dapur. Ampo ku WC ngeba HP. Ngeba HP kaki kak. Jek takut mati lampu iku. Mi tokang sampean make cek pengalaman cek cerita laki. Ini kan laki kita tabiatnya, salahnya banyak. Tapi karena ibu sayang, laki kami yang nampak Ustaz banyak salah dengan kami Tapi kalau dia dah tidur malam-malam tu kesian mandangnya. Tidur enggak ada mulai lah kolesterol. Baru atukar padahal ruah. Ciling laki mi laki ngak ri. Songot elang malang melintang ngak ri. Minta egal to oh iya yang kok kelopai melaki silet beri ruah. Ciling laki tanang pada ban polam-polan kapi. Tenis remija raja tangan laki je ya. Ciling kau na celeng tenis hitam kuku laki aku nya nam. Jadi ditengok lama-lama kesian namaku teh amat dengan laki aku tu. Padahal salah dia. Itu sayang. Sampean punya anak penakal anak sampean. Besok minta uang jajan dikasih. Jong melaki jong rokok jong. Jong kok lesoh. Jangan nang. Dekuk pun mangkat sekolah. Mak minta PC mak aku. Beri orang tak ndak. Soro. Ya dia. Ini sayang. Allah begitu. Kalau Allah sudah sayang, aku tak penting berapa banyak kau punya salah. Amin Allahumma. Aku tak penting berapa banyak kau punya dosa dengan aku. Kalau aku sudah sayang rahmah kepada engkau, kau datang di majlis ini, duduk dengan kekasih-kekasihku. Tak penting engkau datang dengan background dan latar belakang apa. Bi sengkok sedaja natabuna Allah. Aku sayang kepada annahumur rahmah. Semua yang datang itu, aku belas dengan mereka, kasihan dengan mereka. Walaupun pada situ aku rokok. Kiai aja ramau. Sedih memakai arwah disuruh. Kiai, kita lanjut. Ghasyat anhumur rahmah. Allah pandang dengan belas kasih. Apa iya Pak Kiai? Kami ini kan banyak salah. Nah tadi malam saya bikin contoh. Sebenarnya saya tak enak mengulang ini. Tapi kata Kiai Alamuddin, tidak apa-apa Kiai diulang. Ini orangnya orang baru datang ini, bukan yang kemarin-kemarin. Ya kan? Saya cerita begini. Ibu, sampean ikan toh, andi buah ceruk ketapang. Kengce, kelo. Kelo. Kalau yang terkenal yang manis jeruk sambas. Nah, kalau di sini ada langsat, buah duku langsat, tidak manis. Yang terkenal langsat punggur, kenal sampean. Ibu, bagaimana jeruk sambas itu yang mahal agar jeruk ketapang sama harganya dengan jeruk sambas? Caranya bagaimana? 4 keranjang jeruk ketapang. Mau dijual 2.000 sekilo Pak Kiai, tidak laku. Masa macam mana caranya supaya jeruk ketapang itu mahal? Ibu pesan jeruk sambas 1 keranjang, oplos dengan jeruk sambas 4 keranjang jeruk ketapang. Ibu jual di tepi jalan, simpan di atasnya jeruk sambas, bebenah jeruk ketapang. Tulis di atas jeruk sambas. Orang lewat, lewatlah si bodoh ni ibu-ibu. Ngesen kiri lah diam. Padahal nak belok ke kanan. Ngepilah dia. Bang berapa jeruk kau ni bang? Jeruk apa ni? Bacalah tu jeruk apa? Oh sambas ke bang? Manis tak? Nah kalau tak manis jangan kau beli. Ambil. Yang di atas kan jeruk sambas semua. Ambil lah si bodoh ni. Manis bang. Bungkus kan aku 7 kilo. 7 kilo. Begitu dia pesan 7 kilo, tulat jang saya jual. Masuk tanangnya baba, angkat jeruk ketapangnya banyak-banyak. 6,5 kilo jeruk ketapang. Itu top atas ban jeruk sambas. Mangkatlah boleh lah si bukeng lah. Mulai 20.000 sekilo. Padahal jeruk kan 2.000 sebenarnya. Dapat ke rumah orang sekampung ibu bolong. You nak makan ke nak? Panikahkan kombi jeruk kepas celok. Mi bisa paju larang mak ke? Karena apa? Karena apa? Mengapa jeruk ketapang yang kecut jadi mahal seperti jeruk sambas? Karena kumpul dengan jeruk sambas yang manis. Yang datang memang jeruk ketapang ini Kiai. Tapi di sini ada jeruk wajo 1. Ada jeruk Pontianak saya ceramah. Ada jeruk sindur.
Ya kan? Ada jeruk dari Jatman Syekh Abdul Qadir Jailani ahli Thariqah. Berikik Fahruddin, ada Habib Haddad Ja'far Al-Haddad. Ini ada jeruk-jeruk manis. Sampian ini 600-700 orang atau 1000 orang dioplos dengan 20 orang ini manis kapi. Amin Allahumma amin. Are manis kapi. Manis. Mun-mun apa kunceleng magi manis. Sholli ala Muhammad. Kiai, ini hikmah yang pertama, kumpul-kumpul. Nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua, Allah berikan ketenangan ketika pulang orang-orang dari mengingat Allah. Allah berikan ketenangan ke dalam batinnya. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, zakarallahu fiman indah. Ini malam kita pulang tidak akan secemas kemarin. Jadi apa Kiai oleh-olehnya? Saya berpesan kalau ini malam Bapak pulang dari pengajian tidak akan sama hati ibu kalaben sebelum mengaji. Kenapa? Sudah ada tenang rasanya bahwa tidak ada yang mati kecuali atas kehendak Allah subhanahu. Rizki itu sudah Allah tetapkan, tidak akan tidak akan tertukar. Maut itu datang bukan karena sebab engkau sakit ataupun sehat. Bahkan dalam keadaan sehat pun maut akan datang menghampiri engkau. Maut itu kontrak kita dengan Allah subhanahu. Ingat kata Allah, setiap bayi yang lahir ketika 4 bulan dalam rahim ibunya, pada saat itu bayi dalam kandungan 4 bulan 120 hari, maka bayi itu dikontrak oleh Allah, ditiupkan ruh, lalu Allah bertanya, alastu birabbikum. Bayi itu semua kompak jawab, bala syahidna ya Allah, bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau Tuhan kami. Pada saat itu ditetapkanlah 4 takdirnya, jodohnya, mautnya, rizki dan pekerjaannya. Bayi menggenggam bala syahidna, 4 jarinya, lalu diisapnya jempolnya. Begitu lahir, coba tengok anak bayi. Betul apa betul? Mungkin laki tak tahu, harus tahu aku bayi, mun bayi tak tahu itu. Mun aku bayi cakang dia. Ibu, kalau anak kita lahir, nih tengok tangannya. 4 ini dia genggam. Dia kontrak dengan Allah, matinya, jodohnya, rizki, kerjaannya tak akan pernah tertukar. 4 perkara ini dia genggam. Perlahan mulai dilepas. Kalau sudah jatahnya maut, tua muda tidak jadi masalah. Bukan karena tua orang mati, bahkan muda pun betul-betul juga kalau sampai saatnya akan mati, bukan karena tua. Tetapi kalau begitu Kiai, berarti kulen yang tenang makai tua, jangan senikah. Karena justru orang tua biasanya banyak keluhan, banyak yang duluan. Tapi kalau kata Nabi, umur umatku tak jauh, baina 60 70. Kalau ndak 60 70. Umur tang umat itu tak jauh. Kalau ndak 60 70 habis 60 70 habis. Jadi kalau lihat-lihat yang di depan ini, banyak yang tak lama ini. Banyak tak lama ini. Benih nyompa gula. Benih. Karena kata Nabi memang 60 70. Mau ni atas ke sama ke? Oh boleh si atas. Harilah waktu wakaf aku tongkat lah. Maka saya pesan hati-hati. Ini maut yang pertama, tidak akan tertukar. Pak Kiai kalau sudah mati itu Pak Kiai, mati datang tidak akan tertukar kematian itu. Bapak pernah lihat ada orang berjalan, ini orang bertiga berjalan bergandeng, datang mobil dari belakang, tabrak, mati yang kiri kanan, yang tengah hidup. Macam mana logika bisa berpikir begitu Kiai? Kok bisa yang tengah yang selamat? Apa yang ingin saya sampaikan, maut itu tidak bergantung kepada asbab, dia tunggal terhadap iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yakin itu. Yang kedua Kiai, jodoh perempuan, saya nggak semat tamat ki ibu ben praben fing laki-laki, jangan cari jodoh pakai media sosial, Facebook apa itu. Apa tu nemu pun kena kaju tu nyemu tiang pagar apa tu tak remari. Pokoknya tak tahu nemu apa. Laki-laki perempuan zaman sekarang ini, asal ketemu sepeda motor gentung kayak laki motor baru numpang tadi orang apa tu. Ipasang bener motor baru, benih kau ngaku motor orang, bukan motor baru, gua bener motor orang. Ibu
foto, pasang ke Facebook. Nyaman ya apa? Saharukan iku. Aslinya mana? Asli Bandung, pendidikannya ITB iku. Lahirnya di Surabaya, tinggalnya di Ketapang, cuman banyak di Los Angeles iku terus. Nah, pada isare pada ketemu cucu nah, ropan ada yang sindur. Anak boneka Lamudin. Ini banyak kejadian macam itu. Nah, itu perempuan lagi. Saya enggak cek kali pasang foto selfie. Belum lagi sekarang ada aplikasi muka bisa diconteng-conteng, bisa dirubah-rubah muka itu. Ika baik manis. Saya enggak tahu itu apa aplikasi itu. Bisa sendu, bisa alisnya. Oh bulu, bisa bulu orang semakin nih. Berbulu. Saya kejadian di Teluk Pakedai kemarin ceramah tablik akbar yang ngundang macam orang Arab dalam media sosial. Sekali datang saya tanya mana yang namanya orang ini. Datang ke gula. Sampean, ini kesampean, engki mak, mi pada bulu, nggak saya cowok ya apa mak. Nah itu kerjanya perempuan. Jangan sampai majang-majang foto nanti. Sekarang sayangku, anak-anakku, sekarang kalau mau cari jodoh, minta dengan kiai-kiai. Kiai-kiai dia punya link. Kiai Lamudin punya santri 1000. Kiai Jatman, Kiai Kudus punya santri 1000. Kiai punya santri 1000. Udah 1000. Nanti dia cari santri laki-lakinya. Kiai, anak gula nih bini umur belum belas terus alaki ya. Nggak boleh. Di zaman Nabi tidak malu begitu. Jadi Rasulullah itu begitu. Datang Umar, ya Rasulullah, maukah engkau menikahi putriku? Nanya begitu. Datang ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, anak perempuanku bernama Hafsah, dia telah menjanda. Maukah engkau menikahinya? Kata Abu Bakar, Allah akan mengirimkan laki-laki yang terbaik di muka bumi ini untuk menikahi putrimu Hafsah. Umar tak tahu siapa ini. Ternyata tak lama Rasulullah yang menikahi Hafsah. Seperti itu. Nanti Umar datang, ya Ali, bolehkah aku menikah salah seorang dari iparmu? Wahai kata Abu Bakar, Rasulullah, maukah kau menikahi putriku bernama Aisyah? Jadi saling tawar-tawar. Karena mencari orang soleh itu sulit. Mau nyari orang yang biasa banyak, mau nyari singa atas panggung dia. Bayangkan sepang ketapang cuma pada 10. Ada kan 10 orang dia. Sepang ketapang cuma pada 10. Bayangkan. Berarti mun reng bini pada 100, kiai beri 10 edeng. Odok tulat kayak kudu sagele. Sholli ala Muhammad. Ini bergurau yang ini cuman saya bilang serius. Coba sekarang ikut tradisi orang tua kita dulu. Anak-anak sayang, minta kasih tahu kita ingin berjodoh. Jodoh itu takdir Allah yang tak akan tertukar. Pak, jodoh itu karena saya cari, bukan. Andai karena dicari, orang Madura tak akan menikah dengan orang Kalimantan Barat. Orang Jawa tak akan nikah dengan orang sini. Orang Sulawesi tak akan jodoh orang Pontianak. Kenapa? Di Sulawesi banyak perempuan, di Madura banyak perempuan, banyak laki-laki. Nikah ben orang Kalimantan, jodoh kita kontraknya ada di sana. Di sana kita akan datang. Ibu, kalau saya jujur, coba ibu tak saya tanya. Ibu dulu maunya ini jadi suami ibu, bener jadi suami, atau dulu ibu pernah suka dengan laki-laki lain waktu masa kecilnya? Ayo ngaku. Nah, apa benar? Dulu ibu cinta dengan ini lalu jadi suaminya. Coba ingat, dulu waktu kita SD, SMP, kita kepingin laki kan pasti yang cakep, yang putih, segantung. Pokoknya bintang deh di sekolah itu. Tahu-tahu coba ibu jujur, jadi laki kita enggak orang itu? Tidak kan? Tahu-tahu dapat coba kan? Nah, iya. Bukan takdir ibu, biar ibu uber-uber. Seni kecukan reng laki. Pecucur sampai ke gue cekal ngakal pada laki ya. Jujur. Bapak, namanya kita lelaki, kok nengok barang cantik kan sayang tak dipandang. Ya kan? Sekarang bapak jujur. Dulu bapak naksir pertama kali dengan ini yang jadi istri atau naksir dengan perempuan lain? Nah, yang lain kan? Jujur gitu. Mana aku mau kalah dengan bini aku, Bang? Bapak pasti ngincar yang cantik, yang matanya besar. Ya kan? Karena perempuan kalau matanya besar cantik, maka perempuan itu bercelak biar matanya besar. Dikasih hitam sini biar biji matanya besar. Ya kan? Kak cari alisnya yang besar di sini, ujungnya kecil, pahala lancip begini. Yang bapak mau ya macam itu. Ya kan? Cari lagi perempuan yang hidungnya mancung kecil. Kalau mancung besar, bini saya pun mancung besar hidungnya macam buah jambu, Pak. Iya, ya kan? Si kendai enggak ruah yang kita mau. Tetapi lihatlah jodoh Allah nih. Si kendai elong si mancung keni oleh enggak jambu aing elong. Pak kepeng elong. Terus mata na raja pa mata na selek pada ire.
Yang kita kepingin alisnya besar di depan, kecil di ujung, terbalik kini ikan tuh cabang dua koncong. Ini jodoh. Bapak sudah kontrak, ndak bisa ketuker. Di Uber itu perempuan yang kita idolakan, ndak mun lakoh matur. Ya kan? Depak ke Malaysia bener sampean. Iya kan? Coba ingat ceritanya ke Alawi, ya kan? Sampai datang ke Sawi apa bercerita itu, datang ke tolong kulenya on tua apa cong? Engkau mangkat ke Malaysia ke tua apa? Le oleh lakoh, le nemu lakoh. Sepen telako, pender mangkat ke Mekah ke Bere. Betul dapat laku, kita gaji sekali. Kalau tanya tentang kerja keras, mana lawan orang Madura? Orang Jawa, siapa lawan? Tak mampu orang Sunda. Paret ekale, gunung ipa pecah tiba toh aspali guring. Mun telur guring lah biasa, aspali guring mun orang Madura. Ini saking kerasnya dia kerja itu. Lumpur digali, semua celing sawah ini. Bukan orang, ini orang kita semua. Tapi kenapa kita kok ndak kaya-kaya kiai? Kok yang kaya kok Cina kiai? Coba lihat. Cina ni kok pada laku. Bayi baru kayak ni. Oke, ada jualan enggak? Oh ada oh. Coba celing gaya ni Cina. Ada jualan oke? Ada oh. Berapa no? Oh, untuk kau langganan ayo, ngai punya langganan cuman iyo ah. Biasa saya kasih olang-olang 40.000 ah. Tapi udahlah kau pagi-pagi belanja sama aku kasih lah 20 lah modal lah gua. Ibri modal lah boleh lah seneng lah kalah-kalah. Aduh seneng kalau baik toke yang itu masa dia jual dengan aku ngasih modal lah gua padahal kalah-kalah sampean. Besok datang lagi ngacuk orang yuk belanja toko itu aja. Oke, ada jual gas enggak? Ada. Berapa? Oh ulang-ulang sudah jual 50 sekarang gas tak lah ada kata pango. Ngai pun calik ke gas susah oh gua. Udahlah untuk ibu karena langganan tukang pecal saya oh. Saya kasih cuma 38 oh modal oh gua. Padahal melekun 15.000. Modal gua. Soki tapi. Menurut yang jual modal aku bisa soki, tapi mi soki cina. Karena ju'ilatid dunia tidak dijadikan untukmu hai umat Muhammad. Hai umat Muhammad, dunia tidak dijadikan untuk engkau. Seandainya kata Abu Bakar, dunia ini Allah ciptakan untuk orang yang baik, untuk orang yang saleh, maka Muhammad Rasulullah lah orang yang paling pantas mendapatkan kebaikan dunia, bukan fitnah yang ada di muka bumi ini. Seandainya dunia ini jadikan untuk orang yang soleh, maka Rasulullah lah yang paling pantas menikmati dunia. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah pun berdoa, Allahumma ahyini miskinan, amattani miskinan, wa jama'ani fi zumratil masakin. Ya Rabb, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin. Kalau di akhirat kelak, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Ini doanya Rasulullah. Kenapa? Karena dunia tidak dijadikan untuk kita. Bagi orang beriman, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bagi orang kafir ini surga, bagi kita ini penjara. Hanya sesaat saja kita menikmati dunia ini, maka jangan jadikan dunia melalaikan kita dari Allah Subhanahu. Silahkan beristri, jadikan istri membuat kita makin dekat kepada Allah. Amin Allahumma. Silahkan ibu bersuami, jadikan suami ajang untuk ibu meraih ridho Allah. Karena kata Rasulullah, perempuan itu paling mudah masuk surganya, hanya tinggal mengamalkan 4 perkara. Kata Nabi yang pertama, salat khamsah. Insya jaga Allahu Akbar 5 waktunya. Salat sunat Pak Kiai, enggak apa-apa. Redaksi hadisnya macam itu. Salat khamsah, salat 5 waktu saja. Somat syahra, sebulan lagi tak sampai masuk Ramadan, puasa Ramadan. Insya. Ini perempuan nih, trik surga perempuan mudah, cuma 4 ya. Hafizat farjah, jaga kehormatannya. Perempuan jangan ramah dengan laki-laki lain, ramahnya hanya untuk suaminya. Jadi sampean cek semesem mengkering laki lain, kelaki ini pemesem meloloh. Ada mun kelaki orang yang mesem meloloh, laki tibi itu kada meloloh. Tak kena sekali. Bu, perempuan itu disuruh sombong kalau dengan laki-laki. Kata Rasulullah, perempuan itu bagus kalau dia sombong, mulia itu perempuan. Jadi kalau ada tamu laki-laki tak ada di rumah, jangan terima. Assalamualaikum, maaf laki saya tidak ada di rumah, pulang dulu. Tunggu laki saya datang.
Ada ndak yang macam itu? Beda ikin jil ngak luah. Tade mau beda laki namoi. Oh genteng je namoi. Kita ada pak tamoi ke rumah buka lah bunga dah. Masuklah gua. Kita assalamualaikum tamunya. Masuklah gua. Waalaikumsalam. Gua sampai masuk dah. Kan rambut meja nah. Oh sekocok. Ireng ke sekapi. Maaf pak ya, rumah saya berantakan, anak-anak nakal pak gua. Sekocok rengkes meja nah, ruang tamu rengkes. Masuk ke kamar. Buka kelampi baru lah keluar. Bakat ke dapur. Tamunya belum 5 menit duduk. Tang teng 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 teng. Keluar. Langsunglah dia keluar dengan gaya lemah lembutnya. Maaf pak ya, terlambat buat air ni bak rumah pun berantakan. Cemas melemas tu. Pak minum pak, silakan pak. Gua reng lagak ibu beri dia gelagit. Reng bini, ini bini akhir zaman macam itu modelnya. Itu montamoy yang datang. Sekarang bandingkan kalau ibu kedatangan suami. Assalamualaikum jangan lagi nih. Mereka ada aja enggak lah pada TV dia. Assalamualaikum dua kali lagi nih. Ada matang bini ya. Lah sok masuk bayar apa cek assalamualaikum aku. Nama orang baru mulai lah kalau buka lah pintu bodoh sian buka pintu. De rumah kau ni berantakan de anak kau tu mah kata dia. Anak kau tu mah kata dia. Anak angkake gua. Waktu agak baik ku tak kedua. Beda laki agak baik ke TV sampai patedung tak kira. Mun agak baik pada ceke. Udah itu lek ngebiaki anu lek nyander lagi nih. Cek arjeng lek ngebiaki kopi. Lek sekali ngebiaki TV apa kak? Cengkok pada lesoki Roma. Mun aklampi baju kita bisa 2-3 hari tak ganti baju. Kok depan laki? Coba sampean jujur. 2 hari masih tak berganti baju. Acan ya ruah, mohon bi bebeng ya ruah, arah korabe kombo ya itu bajunya. Patro isio malake. Siapa beri yang makin laki? Ketika lewat papasan, nih bini apa uri gua. Maka kata Rasulullah perempuan itu cuma ngamalkan 4 itu surga dah asal mampu ngamalkan itu. Kenapa ya Rasulullah? Lailatan usriya bi ila sama raaitu aktsaru ahlihan nisa. Ketika malam aku sampai di neraka, diperlihatkan Jibril banyak wanita. Ya Jibril man hadhil kaum? Siapa ini perempuan banyak sekali? Ummatuka ya Muhammad, umatmu ya Rasulullah. Mengapa banyak perempuan di sini ya Jibril? Kata Rasulullah bertanya pada Jibril. Jibril jawab, apa tak solatkah mereka itu ya Jibril? Solat. Tak ngaji. Perempuan tuh paling rajin ngaji. Ada wirid Senin, wirid Selasa, ngaji Kamis, ngaji Rabu, sambil ngaji sambil kredit kerudung. Coba ibu jujur, hari Senin bayar kredit kerudung yang hijau, hari Selasa kredit kerudung yang merah. Ya kan, hari Kamis ada wirid, tiap hari itu ada aja wiridnya ibu-ibu itu. Sambil dia ngaji, sambil dia ngitung duit, goncang, treng, dapat baju seragam, mulai lah ke rumah nah. Ya kan, itu rajin ngaji perempuannya Jibril, ya Rasul. Lalu mereka itu rajin puasa, rajin. Kenapa kok banyak ke neraka ya Jibril? Jawaban Jibril mengejutkan. Li'annahun yakfurnal ashir ya Rasulullah. Perempuan itu paling banyak tak tahu terima kasih dengan laki nah. Tak tahu terima kasih dengan lakinya. Saya tidak fitnah ya, saya mau nanya ibu. Ini saya nanya, sejak ibu menikah, kalau dikasih duit, coba pernah tidak ngomong makasih bang ya? Saya minum, minta izin minum dulu. Dipikir, diingat-ingat bila terakhir itu ngomong. Saya minum sebentar. Pakai nggak sampean cek nikah akabin, kapan mau diberi FSC, melaki kelampi, dibelikan beras, dibikinkan rumah, kapan ibu pegang tangan suami, bang terima kasih. Coba diingat-ingat, saya minum sebentar. Saya kasih hadiah. Saya ada duit sini 100.000 kalau yang pernah. Kenapa kita lupa? Karena dia ada di samping kita, ya kan? Ketika dia kasih uang, tangkap tangannya, cium. Sayang, karena tanganmu inilah aku sampai ndak keluar rumah. Kau rela tanganmu sampai tetip polen-polan kapi singaret.
Pansape na paju pesene bagi kesengko cium tanang walau bocah letong. Suara kena sampean itu. Iya, ini surganya sampean ini kata Rasulullah, inilah dia. Bukan ibu bapak sampean. Begitu qabiltu nikah, semua sudah ada di sini. Surga sampean di sini. Bukan ayah bunda, bukan. Di sini surganya ini. Hari si baju suara kena sampean ini. Sampean makai ya pada makai gula kan kentengan gula di sebelah baru. Kata Rasulullah, tak pandai terima kasih. Coba ibu jujur, kalau dibelikan apa-apa kena laki, dibelikan baju kah atau apa, coba siapa yang bilang, bang terima kasih bang ya dibelikan baju. Nggak sempat kita ngomong itu, biasa salah aja. Ya bang mau beli merah-merah, tak merah terus sama warnanya. Dah banyak bang di lemari itu merah semua. Salah mon lagi nah. Allahu Akbar. Dipulang bawa belanjaan, bukan terima kasih. Ya Allahu Akbar ya Rahman. Padahal dia cari duit itu tepatian turun pagi, pulang malam. Iki kira bos. Iya kan? Kau salah kau kerja tuh, tayak payah kerja besok kita itu gena. Pecat. Jangan gitu lagi. Aku ndak ada makan besok ke. Bini rumah aku tahu cak roh iki kira orangnya pasar. Mulai tahun lagi bapese. Mulai sekarang coba belajar. Kata Rasulullah, kalau kau mau tahu wanita surga kelak di akhirat, lihatlah perempuan yang sebelum ia tidur, yaitu mereka yang menangkap tangan suaminya. Kalau ada perempuan sebelum tidur dia pegang tangan suaminya, lalu dia tidur, ini suaminya tangkap tangannya, lalu dia pegang sambil matanya memelas. Bang, aku ndak bisa tidur malam ni. Ngapa am ketawa am? Pak Kiai ngomong serius mah. Pegang dia punya tangan. Pegang. Yuk sahabat kena. Saya diem aja. Bang, aku ndak bisa tidur malam tu. Ngapa am? Kata laki ya. Aku ada salah dengan kau bang. Salah apa am? Kata Pak Kiai tadi ceramah, dah 30 tahun kita nikah. Memang aku ndak pernah terima kasih dengan kau bang. Nanti malam coba amalkan malam ini. Ndak, jangan malu. Kenapa malu? Untuk ke surga kok malu? Ya, duduk di samping dia. Mun bisa nak kanak petai dung ke lu. Jongku petai dung. Anak-anak jangan lihat. Ya, udah baru minta sepora. Laki-laki kalau ibu datangi macam itu, cintanya tumbuh. Sayang dia. Duh, tang bini ya, baik ropan. Siom tanang. Kata Rasulullah, seorang wanita yang mencium suaminya lebih dulu, pahalanya seperti haji dan umroh. Ibu kalau sekarang pergi umroh belum tentu berangkat, corona ndak jadi umroh. Pebanyak pesena sampean sekarang baru dulu disuruh berangkat haji umroh, tunggu tahun depan tahun depan ini kita ndak tahu sampai kapan ini Ka'bah ditutup. Allahu Akbar. Jangan-jangan sampean tinggal mimpi, banyak uang pun tak bisa berangkat lagi. Nauzubillah, sedih saya sekarang. Nah ibu pergi berangkat sana, kalaupun boleh 30 juta ongkosnya. Untuk umroh pahala cium Hajar Aswad 30 juta duitnya. Bayangkan ibu, Hajar Aswad belum tentu ibu dapat cium. Itu laki-laki semua yang tawaf itu tidak dapat ibu cium Hajar Aswad, walaupun haji hajah tak dapat. Tapi ibu kata Rasulullah, menciummu pada suamimu sama dengan mencium Hajar Aswad. Hajar itu batoh, Aswad itu celeng sarah. Isim tafdil itu. Batoh kera celeng sarah. Ku tak ruah. Batoro Hajar, batoro kera. Aswad ni ke sauda, saudun hitam. Aswad ni ke hitam sangat hitam. Nah, coba celing lagi nih sampean. Kera benceleng apa je nyaman? Angko tak tahu. Cek mikir macam sampean. Rasa nengko Arya orangnya. Nah pulang nanti dapat pahala haji umroh. Udah, pan keluar dari sepetang sekoni udah. Pak kak engko umroh mah udah. Mun kula tak bisa umroh mana mungkin. Banken Nur Hasan. Cek tadi si enter umroh ke kula. Nah ini yang nanti pulang jangan pisah-pisah dari suaminya, pegang tangannya, praktekkan nanti. Montodus ilen-ilen debak ke rumah lah. Letak rame, takut malam ini pas sampean disongku anak remaja di pantai pesisir terjadi perbuatan di luar dugaan.
Baiklah, saya tutup pengajian ini, Kiai. Kemudian apa kata Rasulullah? Perempuan itu bila mana ia taat kepada suaminya demi Allah, tidurnya di waktu malam sama dengan qiyamul lail bagi seorang laki-laki. Amin. Seorang perempuan yang menyusui anaknya berpahala seperti laki-laki yang sedang berjihad di jalan Allah. Amin. Allahumma. Bayangkan, ibu letih menyusu anak, tidur nanti malam, tidak usah tahajud. Ibu pahalanya sama dengan orang jihad di jalan Allah. Seorang istri yang memasak untuk suaminya, dimakan atau tidak, mencucikan bajunya, wallah sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Bahkan kata kitab, seandainya lakimu mengeluarkan darah dari hidungnya, mengeluarkan nanah, jangan pakai kain engkau mengelapnya, gunakan lidahmu untuk membersihkan darah yang keluar dari hidungnya, saking besarnya pengabdianmu pada suamimu. Amin Allahumma. Dan laki-laki kalau punya istri macam itu, jangan dibuang, jangan sampai disia-sia. Karena nyari yang macam itu sampai seketapang ini satu pun belum ketemu macam itu. Ya, ada ndak ketemu yang macam itu? Yang cantik, alisnya tadi yang besar sini kecil ujung, biji mata besar, hidung kecil, kulit putih, akhlaknya macam itu, mencium tangan. Ada ndak yang macam itu? Kalau ada kasih tahu saya cepat. Kalau ada yang macam itu, saya pun mau nambah satu lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, kita berzikir bersama-sama, lalu kita tarik kesimpulan dan kita tutup bersama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la biqasdi daf'il waba, niatkan untuk menolak wabak dan musibah ini. Allah, la ilaha Muhammadur Rasul, ibadallah rijalallah, أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله سنهضى بفضل الله. لا إله لا إله La ilaha illallah Muhammadur. Sa'alnakum walizulfa rajawnakum wa fi amrin qasadanakum fashuddu azmakum lillah. Allah, la ilaha illallah, La ilaha La ilaha illallah Muhammadur. Wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alau wansurunillah. Allah, la ilaha la ilaha illallah, la Salli ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, kita tutup pengajian ini. Yang pertama, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan di awal mukaddimah tentang corona tadi, saya ingin mengajak kepada kita, yuk kedepankan iman kita daripada akal kita. Memang menurut akal berat untuk menghadapi ini wabak yang sedang menimpa negeri kita, ataupun yang disebut pandemik atau pandemi ini. Kenapa? Karena ini tidak lain adalah ujian Allah buat kita. Maka Rasulullah mengabarkan ketika tanda kiamat itu akan datang, Allah akan kirimkan wabak yang merata di sebuah negeri. Maka kata
Kata Rasulullah, semuanya akan terkena wabak kecuali umatku, kata Rasulullah. Kenapa umatmu akan selamat ya Rasul? Kata Rasulullah, jawabannya, mereka selalu memperbaharui wuduknya. Memperbaharui wuduk. Benih wuduk aja gak wuduk, bukan, tapi memperbaharui wuduk. Wuduk lagi, wuduk lagi, wuduk lagi, wuduk lagi. Maka secara medis, saya sekalipun tidak sepaham seutuhnya dengan pemerintah, tapi saya pun tidak menolak sepenuhnya pemerintah itu salah. Contohnya, apa kata WHO? Untuk menghindar dari corona, tidak lain salah satu caranya, seringlah cuci. Alhamdulillah, saya lihat sepanjang jalan Ketapang depan rumah sekarang ada air. Saya tak tahu itu air apa itu. Apa air tolak bala atau air cuci tangan? Ada ya, di bawah banyak sepanjang jalan tuh. Siapkan air. Oke. Yang kedua, kata WHO, seringlah masukkan air ke hidung. Bersihkan hidung. Karena apa? Corona itu tinggal dalam hidung sekitar 4 jam. Dia di sini, sebelum dia turun ke dalam tenggorokan, dia diam dulu 4 jam di sini. Untuk apa Kiai? Adaptasi. Cek lokasi dulu. Cocok nggak ini suhu tubuh manusia ini? Ketika 4 jam dia di sini betah, dia turun ke tenggorokan. Berarti kalau orang beriman berwudu kurang dari 4 jam, berarti corona akan keluar. Jadi ibu, setiap kurang 4 jam, yang berikutnya corona pindah ke tenggorokan. Berapa lama? 4 jam sampai 4 hari. Dia lama di tenggorokan ini. Dia adaptasi sebelum pindah ke paru-paru. Jadi yang paling lama di sini dia. Ketika dia sudah di sini 4 jam sampai 4 hari, dia cocok dengan suhu tubuhnya, dia masuk paru-paru, lalu tiba-tiba ada orang berjalan tumbang, ada orang naik motor rebah, ada orang sedang tidur mati, ada orang sedang ke pasar belanja tumbang mati rebah. Nah, itu berarti sudah akut sampai kepada paru-paru. Intinya WHO itu apa ke? Badan Kesehatan Dunia. Ya. World Healthy World Organization, yaitu Badan Kesehatan Dunia. Apa kata mereka? Sering cuci tangan, cuci hidung, cuci mulut, tenggorokan, cuci muka, sering-seringlah. Dan ternyata Rasul 1500 tahun telah bersabda, seringlah memperbaharui wudukmu, maka engkau akan terselamatkan dari wabak corona itu. Amin. Amin Allahumma. Nah, sekarang orang pakai perspektif medis, cuci muka, kita pakai perspektif Islam, sempurnakan. Bagaimana? Sering-seringlah berwudu. Sebelum wudu cuci tangan. Apalagi baru bangun tidur, kata Nabi, cuci tanganmu, karena kau tidak tahu bi ayyi batat yadak, di mana malammu tidur tadi malam. Jadi kalau bangun tidur jangan langsung wudu. Takut malam tedung, tak itu mau tanang tedung ini mah. Betul enggak itu? Namanya orang tidur, mana kita tahu tangan kita merayau kemana? Lah kotor tanang lah. Belum lagi si kening teleketan. Ini mun ketel si ibu dia, mun si ada. Ya kalau tidur sendiri, kalau sebelah ada bini. Karena kau tak tahu tanganmu tidur di mana tadi malam, maka sebelum wudhu cuci tanganmu. Jangan langsung main sikat-sikat wudhu aja. Beco gelu. Takut tangannya nyeting apa malam ah. Kayak laki agak aduh cuy, apa sih gelak yang ngarai gua. Wudhu yang sempurna, hirup air sampai pedas hidungnya 3 kali. Istinsyak. Setelah itu tenggorokan 3 kali. Kalau corona di sini keluar, kalau corona tenggorokan keluar, sudah. Kalau ada di muka keluar, beres sudah. Ternyata corona itu mudah mengatasinya asal kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak menyepelekan masalah. Ini WHO bilang. Maka pesan saya, kesimpulan yang pertama, kita yakin ini ujian Allah, tetapi kita tidak boleh berserah bahwa ini takdir Allah tanpa usaha. Tidak boleh. Karena di zaman Rasulullah ada seorang sahabat datang, "Ya Rasul, kenapa kau sholat?" Kata Rasulullah, "Mukamu pucat." "Sakit." "Sakit ya Rasul." "Kau tak berobat?" "Sakit itu kan takdir Allah ya Rasul. Kalau Allah mau sembuhkan sembuh. Kalau tak sembuh, berarti takdir Allah tak sembuh. Jadi tidak usah berobat." Kata Rasul, kau minum obat dulu. Kalau minum obat masih sakit, takdir Allah. Tapi kalau minum obat
engkau sembuh, takdir Allah juga. Sesungguhnya sakit itu takdir Allah, sembuh itu pun takdir Allah. Maka kewajibannya berikhtiar, bukan melawan takdir. Kau sedang berusaha pindah dari takdir yang buruk kepada takdir Allah yang lebih baik, insya. Oke, kesimpulan yang kedua, saya nak anak pengaji. Ini sudah akhir, mau pulang. Sebentar lagi Ramadan, anak-anak akan libur setelah imtihan biasanya. Maka saya pesan ibu jaga anak-anaknya. Kalau di pondok kiai yang jaga. Kalau nanti pulang sampean yang menjadi teladannya, bapaknya. Jaga anak-anak yang sepuh, beri contoh yang baik. Dan saya pesan anak-anak ibu bapak masukkan ke lembaga pendidikan, insya Allah. Bapak punya anak pandai matematika tidak menguntungkan sedikit pun. Tapi bapak punya anak pandai ngaji, bapak akan bahagia. Bila mare pandi puntu laban sepote terus tale etalo soko cetak laban tabu. Ini cerita orang mati itu, ya kan? Cetak sal tak mekol bula ki ngabasa anak pula sebab bula pun sanonto di budina badadinto. Itu mayat bilang, jangan cepat-cepat ketika dibungkus itu, jangan cepat-cepat membungkus aku, mau ngelihat anak cucu aku, masih ngelihat anak biniku. Dibungkus, diikat kaki, diikat 3 pinggang, kaki, betis dan kepalanya. Setelah itu dipikul. Ketika dipikul mayat bilang, tak santak, jangan ngebut-ngebut bawa mayatku ini. Kalau mati normal masih ndak ngebut orang bawa, tapi kalau mati kena corona, orang itu ngebut-ngebut pengen nyampakkan kita dibakarnya gitu. Iya, itu. Kenapa ndak mau lama-lama kata mayat? Aku masih pengen lihat bini aku untuk terakhir kalinya. Bini meraung, bang, ngapa kau mati dulu, bang? Bini kalau mati laki teriak macam itu, ndak lama belaki lagi. Kalau orang bini lagi nama mati ampu atau wat, arota ambil laki ruah. Tapi mon bini lagi nama mati pas, nah itu biasa sampai mati ndak berlaki lagi itu perempuan. Tapi kalau atau wat, kaki kalah, ya masih muncul dengan lagi boleh. Ring bini lah nggak ruah tante, nah mon ring laki lah cewek tanya. Mon ring laki biasanya petong hari bini mati lah bini boleh. Jangankan bini mati, masa hidup aja pengen nak berbini lagi ini. Pak Kiai, maka aku mesen ini musibah sikapi dengan bijak, tidak mengentengkan musibah, tapi tidak juga panik menghadapi musibah. Karena panik atau cemas yang berlebihan itu separuh daripada penurun sistem imun dalam tubuh kita. Orang yang panik, orang yang takut, dia sakit sebenarnya. Maka jangan panik, tapi jangan juga menyepelekan. Ikut himbauan pemerintah, jangan keluar malam-malam kalau tak penting, jangan berjalan kemana-mana kalau tak penting, hindari kontak fisik, apalagi ada orang bersin, mulailah mengisolir diri. Tapi kalau yang sakit cepat lapor, yang sehat berusahalah sebagaimana normalnya. Insya. Jadi yang tak boleh ke masjid yang sakit. Kalau sakit jangan ke masjid, yang sehat ke masjid. Berarti kita tahu yang datang ke masjid itu orang-orang yang sehat. Nah itu jadi solusinya bukan tidak Jumat, wajib Jumat itu. Maka kesimpulan yang terakhir kula berpesan, ibu dan bapak, ibu tadi kula sampaikan, kula memang sambil bergurau menyampaikan ibu harus taat ke laki, tapi kata Rasulullah itu bukan main-main. Ibu kalau amalkan itu, muliakan suami ibu, insyaallah ayyuma mar'atin matat zaujuha radin tadkhulu min ayyibab sya'at min abwabil jannah. Amin Allahumma. Kalau ada wanita mati meninggal dunia, lakinya ridho atasnya, rela, kata lakinya, "Dek, aku rela dengan semua yang kau pernah lakukan padaku." Maka kata Nabi, "Tadkhulu min ayyibab." Silahkan masuk surga, syaat, suruh milih surga yang mana saja, bukan dipilihkan, dia milih sendiri surga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, suruh milih sendiri. Ini kemuliaan, memuliakan suami kita. Insya yang benar daripada Allah. Bila salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita mohon kepada Kiai untuk memimpin doa. Kiai Haji Nur Hasan hadir di tengah-tengah kita. Ni ontu nage, semoga ini daf'il bala wabak dan dijadikan kita orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirul kalam wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Kita tutup bersama-sama la ilaha illallah, sama-sama. La ilaha illallah, sama-sama. La
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa na'fu minkum. Terima kasih kepada Kiai Abdul Rahman, pada kiai yang lain yang hadir dan yang dimuliakan Allah. Bila salah kulanya on seborah, terutama pada para kiai dan habaib dan juga pada para hadirin. Nafa'anallahu wa iyyakum ajma'in. Jama'anallahu fid darain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.